Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita melanjutkan membaca buku Fikih Bulan Syawal yang dikarang oleh Ustadz Muhammad Abdul Tuaisikal. Pada kesempatan ini kita masuk ke halaman 21 yang berjudul yang mendapatkan keringanan tidak puasa. Abu Suja menjelaskan mengenai orang-orang yang mendapat keringanan tidak puasa. Beliau rahimahullah berkata, orang yang sudah tua renta atau sepuh ketika tidak mampu berpuasa, maka ia tidak berpuasa. Setiap hari tidak puasa, hendaklah ia memberi makan kepada orang miskin seukuran 1 mud. Adapun wanita hamil dan menyusui, jika mereka berdua khawatir pada dirinya, maka boleh tidak puasa dan mereka berdua punya kewajiban qadha. Jika mereka khawatir pada anak mereka, maka keduanya boleh tidak puasa. Mereka wajib tunaikan qadha dan kafarat, yaitu 1 hari tidak puasa memberi 1 mud makanan. Ukuran mud adalah 4/3 rit takaran Irak. Sedangkan orang yang sakit dan musafir yang melakukan perjalanan jauh, mereka boleh tidak puasa dan mengqadha puasa nantinya. Ada 3 orang yang disebutkan oleh Abu Suja yang dapat keringanan tidak puasa. Yang pertama, orang yang sudah tua renta atau sepuh. Selain berlaku bagi orang tua renta yang tidak mampu puasa, juga berlaku untuk orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Begitu pula yang mendukungnya adalah riwayat berikut. Dari Atha, ia mendengar Ibnu Abbas membaca firman Allah Ta'ala yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat itu tidaklah masuk atau tidak dihapus. Ayat itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh dan wanita yang sudah sepuh, yang tidak mampu menjalankan puasa. Maka hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Dijelaskan dalam Kifayat Al-Ahyar, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, semisal khawatir pada ASI-nya, maka ia boleh tidak puasa dan ia punya kewajiban qadha sebagaimana orang sakit. Terserah ketika ia membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak, sebagaimana kata Al-Qadhi Husain. Dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit. Namun jika keduanya khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran pada wanita hamil dan kekurangan ASI pada wanita menyusui, maka keduanya boleh tidak puasa, punya kewajiban qadha dan menunaikan fidyah menurut pendapat terkuat. Demikian nukilan secara ringkas dari Muhammad Al-Hisni dalam kitab Kifayah Al-Ahyar. Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a anil musafiri sauma
wa satra sholati wa anil jubla wal murdi. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa, dan memberi keringanan separuh sholat atau sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui. Hadis riwayat Ahmad. Dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai ayat dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh yang berat untuk berpuasa. Maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika khawatir pada anaknya sebagaimana kata Abu Daud, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud. Asy-Syairazi, salah seorang ulama Syafi'i, berkata, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka tidak atau boleh tidak berpuasa dan punya kewajiban qadha tanpa ada kafarat. Keadaan mereka seperti orang sakit. Jika keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha. Tetapi dalam hal kafarat ada 3 pendapat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha. Tidak ada fidyah ketika itu, seperti halnya orang yang sakit. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa, tetapi tetap ada qadha. Yang ini pun tidak ada khilaf. Namun untuk fidyah diwajibkan menurut mazhab Syafi'i. Wanita hamil dan menyusui masih terkena perintah qadha puasa berdasarkan ayat wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ketiga, orang sakit dan musafir. Yang dimaksud orang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa adalah memiliki sakit yang berat yang sulit untuk puasa. Bahkan jika berpuasa malah dapat membinasakan diri, maka wajib tidak puasa. Sebagaimana hal ini disinggung dalam Kifayah Al-Ahyar. Adapun musafir yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, sebagaimana yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, adalah yang melakukan perjalanan jauh dan safarnya adalah safar yang mubah. Adapun jika safarnya adalah safar maksiat, maka tidak ada keringanan mengqashar sholat maupun keringanan untuk tidak puasa. Bisa kita lihat penjelasannya dalam kitab Kifayah Al-Ahyar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya dan musafir yang melakukan safar mubah. Ayat ini bermakna siapa saja yang sakit di bulan Ramadan lantas tidak bisa menjalankan puasa, atau ia adalah seorang musafir, maka ia boleh tidak puasa jika ia mau. Lalu hendaklah ia puasa di hari lainnya
setelah Ramadan ketika tidak ada lagi uzur. Ia berpuasa sejumlah hari yang ia tidak berpuasa. Bisa kita lihat dalam kitab At-Tadzib karya Syekh Mustafa Al-Bukha. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.